Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peluang dan tantangan humas pemasaran di era digital. Berikut saya akan share screen PPT yang telah saya buat. Nah, baik, di sini ada tantangan dan peluang humas di pemasaran di era digital. Yang pertama, kita ingin tahu nih bagaimana sih definisi pemasaran itu sendiri. Jadi menurut definisi sosial, pemasaran itu adalah sebuah proses sosial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui menciptakan, menawarkan, dan bertukar produk atau jasa yang bernilai bebas dengan orang lain. Nah, jika menurut definisi manajerial, pemasaran sering digambarkan sebagai seni menjual produk. Lalu sedangkan menurut American Marketing Association, pemasaran secara manajerial adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, harga, promosi, dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Jadi intinya definisi pemasaran itu seperti uh, menawarkan produk atau jasa kepada konsumen seperti itu. Lalu selanjutnya ada pemasaran di era digital. Di era digital ini juga telah dimulai, lebih tepatnya era digital saat ini ya, itu telah dimulai yang berarti era perdagangan bebas pun juga telah dimulai. Jadi pastinya akan banyak peluang dan tentunya banyak juga tantangan bisnisnya yang akan dihadapi di era ini. Kebebasan dan kecepatan informasi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Lalu peluang pun merupakan sebuah berita baik bagi pemilik bisnis. Namun, lain halnya jika yang datang merupakan tantangan bisnis. Lalu apabila yang terjadi, maka seorang pemilik bisnis itu harus mempunyai strategi dalam menghadapinya. Lalu transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih ini memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Teknologinya itu dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Hal ini perlu disikapi dengan rasa optimis yang tinggi dan pantang menyerah. Sebuah bisnis harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang terus berkembang agar dapat mengikuti perkembangan di era digital saat ini juga. Lalu, apa sih ya hubungan kewirausahaan dan pemasaran digital itu sendiri? Kewirausahaan sangat erat hubungannya dengan pemasaran loh ternyata, karena pemasaran itu merupakan bagian dari kewirausahaan. Kewirausahaan ini berkaitan dengan pemanfaatan peluang yang diikuti keberanian untuk mengambil risiko dan membutuhkan tindakan yang penuh perhitungan dalam melakukan eksekusi terhadap peluang tersebut, dan pengelolaan sumber daya secara kreatif dan inovatif untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pemasaran digital merupakan ilmu dan seni mengeksplorasi, maksudnya menciptakan dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan target pasar dengan keuntungan menggunakan internet. Jika dilihat dari target, maka kewirausahaan dan pemasaran digital ini sama-sama memiliki kesamaan, yaitu memperoleh keuntungan. Jadi sama-sama untuk memperoleh keuntungan kesamaannya. Dari segi proses, kewirausahaan dan pemasaran digital memiliki hubungan dan kesamaan yang membedakannya adalah kewirausahaan lebih fokus pada sikap wirausaha terhadap kegiatan usaha, dan sedangkan pemasaran digital lebih fokus pada kegiatan usahanya secara digital itu sendiri. Lalu, apa sih peluang humas pemasaran? Jadi di sini ada peluang humas pemasaran itu sebagai berikut nih, menjadi integrated marketing communication, yaitu yang didukung oleh internet, memperkecil error dan miscommunication yang dapat menimbulkan kebingungan oleh pelanggan. Lalu mengadakan kontak yang lebih efektif dengan the right customers, menyampaikan pesan-pesan utama yang relevan dan konsisten,
serta mengidentifikasi apa saja tentang perusahaan yang ingin didengar oleh pelanggan. Lalu selanjutnya ada marketing PR juga saat ini sebagai penasihat PR. Maksudnya di sini yaitu menjadikan praktisi PR untuk memfokuskan diri pada strategi komunikasi dan pemberi saran pada hal-hal yang signifikan seperti nilai-nilai dan kultur yang dianut oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan humas juga sangat diperlukan untuk melaksanakan komunikasi organisasi antar manajemen lembaga pendidikan dan karyawan atau halayak yang menjadi sasarannya. Humas juga berperan untuk mempublikasikan informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cepat, tepat, akurat, dan teknologi informasi 4.0 tentunya. Lalu, apa sih peran penting public relation atau PR di era digital ini? Jadi untuk bisnis yang ingin tetap eksis, public PR atau public relation atau PR jelas jadi kebutuhan mutlaknya. Jadi era digital, peran PR itu untuk menjaga kelangsungan hidup bisnis makin penting. Era digital memaksa semua bisnis itu menerapkan skema lebih direct dalam menjangkau konsumen. Itu sebabnya peran PR kian menjadi penting, utamanya sebagai kepanjangan tantangan perusahaan. Lalu ada beberapa peran penting PR di era yang makin digital ini tentunya. Berikut ini di antaranya ada menggiring opini, mengelola akun sosial, dapat mengelola konsumen, membuat strategi publikasi, menjaga reputasi online. Itu ada lima dari peran penting PR di era yang makin digital saat ini. Lalu kesimpulannya, jadi pemasaran digital itu memiliki peluang yang sangat besar loh dalam pembangunan dunia usaha mulai saat ini hingga di masa depan, di mana target pasar sudah bertransformasi ke platform digital. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi oleh dunia usaha ketika melaksanakan pemasaran digital itu yaitu kesiapan dari segi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan tentunya dalam mendukung kegiatan pemasaran secara digital tersebut. Ketika usaha sudah berjalan, maka tentunya perlu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tersebut. Dasar dari pemasaran merupakan komunikasi dan pemasaran dapat menjadi powerful jika dipadukan dengan komunikasi yang efektif dan efisien tentunya. Komunikasi dalam pemasaran ini pun bersifat kompleks dan tidak sederhana loh. Jadi bentuk dari komunikasi yang lebih rumit itu dapat mendorong penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan melalui strategi yang tepat dan proses perencanaan yang matang. Sehingga komunikasi pemasaran merupakan sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka tawarkan. Lalu ada menjadi seorang humas di era sekarang itu harus well informed atau harus mengetahui kejadian yang ada saat ini. PR pun harus selalu menjadi well informed persons dengan strong sense pada riwayat dan pengetahuan akan kejadian-kejadian yang terkini. Jadi praktisi PR juga harus mempunyai nalar yang tajam tentunya dan mempunyai wawasan kosmopolitan, punya wawasan luas dalam arti sensitif terhadap nuansa multikultural dan internasional yang melingkupi publik perusahaan. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai peluang dan tantangan humas. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.